Jangan pernah nyerah sama kondisi kamu sekarang. Mungkin kamu udah berusaha keras, udah nyoba sekuat tenaga, tapi hasilnya tetap gagal. Rasanya pasti nyesek. Capek? Udah pasti. Kecewa? Jangan ditanya. Tapi percaya deh, kamu nggak sendiri. Banyak orang juga pernah ngerasain hal yang sama. Pernah ngerasa usahanya sia-sia. Pernah nangis diem-diem. Karena semuanya nggak sesuai harapan. Dan tahu nggak, semua itu wajar. Kegagalan itu emang nggak enak. Nggak ada orang yang pengen gagal. Tapi dalam hidup, apalagi dalam usaha, gagal itu udah kayak satu paket. Datang tanpa diundang tapi seringkali malah ngasih pelajaran yang paling penting. Gagal itu bukan akhir. Gagal itu bagian dari perjalanan. Dan justru, di titik-titik kayak gitu, kamu dibentuk. Coba deh, kamu pikirin ini. Pernah nggak kamu ngerasa, kenapa ya hidupku gini-gini aja? Atau, orang lain kayaknya gampang banget sukses, kenapa aku nggak? Makin lama kamu mikirin itu, makin berat rasanya. Seolah-olah semua perjuangan kamu selama ini nggak ada artinya. Kayak semuanya sia-sia. Tapi sebenarnya, enggak. Rasa gagal itu wajar. Dan sangat wajar. Kamu mengalami kegagalan bukan karena kamu lemah. Bukan karena kamu nggak mampu. Hanya saja sekarang ini, kamu lagi diuji. Bisakah kamu melewati ini semua? Dan kamu pasti bisa. Kadang, kegagalan itu hadir bukan pertanda kamu harus berhenti. Bukan juga buat menjatuhkan kamu. Tapi, justru itu tanda kalau kamu lagi disiapin buat sesuatu yang lebih besar. Kamu nggak sendirian. Banyak orang-orang hebat juga pernah gagal. Mungkin sudah berkali-kali mereka mengalami kegagalan. Tapi, yang mereka lakukan adalah terus berjuang. Mereka nggak pernah berhenti. Dan kamu juga bisa ngelakuin itu. Sekarang aku kasih tahu kamu 3 cara untuk menghadapi kegagalan. 1. Mencoba kembali. Saat kamu mengalami kegagalan, biasanya kita ngerasa gini, aku udah nyoba, tapi kok tetap gagal juga ya? Terus mulai muncul pikiran, apa aku emang nggak cocok ya di bidang ini? Apa emang ini bukan jalanku? Atau, apa aku emang nggak ditakdirin buat berhasil? Wajar kok kita mikir kayak gitu. Namanya juga manusia. Kita capek, kita kecewa, dan kadang jadi ragu sama kemampuan diri sendiri. Tapi, tunggu dulu. Selama hidup ini, apa ini beneran kegagalan pertama kamu? Coba inget-inget lagi. Atau justru, kamu sebenarnya udah pernah gagal sebelumnya. Dan, nyatanya kamu bisa bangkit. Kamu sekarang ada di sini. Masih bisa dengerin ini. Artinya, kamu belum kalah. Waktu kecil, kamu nggak langsung bisa jalan. Kamu jatuh dulu, nangis. Tapi bangun lagi. Dulu belajar nulis huruf aja, belepotan. Susah bener nulis huruf A. Tapi kamu terus latihan, mencoba lagi. Sampai akhirnya, kamu sekarang sudah bisa lancar. Itu bukti bahwa kamu bisa. Kamu cuma lagi belajar. Gagal itu proses, dan belajar itu butuh proses. Hal-hal kayak gitu, kelihatannya emang sepele. Tapi sebenarnya itu nunjukin satu hal penting. Kita bisa bangkit dan nyoba lagi. Dan itu bukan cuma kata-kata motivasi. Itu kenyataan. Kalau saat ini, kamu masih berani nyoba lagi setelah gagal, itu pertanda kamu lebih kuat dari sebelumnya. Sabar, atau ketekunan, atau keberanian buat bangkit lagi, meski hati rasanya udah hancur. Kamu tahu nggak, banyak orang-orang hebat yang kamu lihat sekarang, mereka juga pernah gagal. Mereka tidak langsung berhasil sukses, seperti sekarang yang kita lihat. Kayak Walt Disney, pernah dibilang nggak punya imajinasi sama sekali. Atau J.K. Rowling, yang naskah Harry Potter-nya ditolak berkali-kali. Lebih dari 10 penerbit. Tapi mereka nggak berhenti. Mereka terus nyoba. Sekarang bayangin gini.
Kalau orang-orang itu berhenti di kegagalan pertamanya, kita nggak akan pernah kenal dunia Harry Potter atau taman hiburan Disney. Dan kamu juga jangan, gagal itu bukan berarti jalan kamu tertutup. Bisa jadi, kamu cuman lagi disuruh putar balik atau ambil jalan yang berbeda, tapi tetap ke arah tujuan. Kita sering ngeremehin kekuatan buat nyoba lagi. Padahal itu kekuatan yang penting. Karena nyoba lagi, itu berarti kita lagi belajar. Belajar dari kesalahan, dari pengalaman, dari rasa sakit. Jadi kalau kamu sekarang ini lagi jatuh, coba deh, tanya ini ke diri sendiri. Apa yang bisa aku pelajari dari kegagalan ini? Terus, mulai lagi. Pelan-pelan juga nggak apa-apa. Yang penting, kamu tetap jalan. 2. Fokus ke hal yang bisa dikendalikan. Kadang yang bikin capek, bikin kita makin stres, itu bukan kegagalannya, tapi pikiran kita sendiri. Kita sibuk bandingin diri sendiri dengan orang lain. Lihat temen udah sukses, kita langsung ngerasa nggak berguna. Kenapa dia bisa? Kenapa aku nggak? Padahal, setiap orang punya waktunya sendiri. Atau, misalnya gini, kamu abis gagal lolos seleksi kerja. Terus yang muncul di kepala malah, kenapa sih dia yang keterima, padahal IPK-ku lebih tinggi? Atau, coba aku lahir di keluarga yang punya koneksi, pasti gampang nyari kerja. Dan makin kita mikirin itu, makin berat pula rasanya. Padahal, hal-hal kayak IPK orang lain, koneksi orang lain, rezeki orang lain, itu semua di luar kendali kita. Kita sering sekali mikirin hal-hal yang sebenarnya itu di luar kendali kita. Dan itu cuman ngabisin energi kita. Hati kamu bakalan tambah capek. Ujung-ujungnya kamu jadi ngerasa makin kecil, makin ngerasa nggak mampu. Yang bisa kita ubah ya diri sendiri, bukan kondisi luar. Daripada nyalahin keadaan, mending kita fokus ke hal yang bisa kita kendaliin. Begitu kamu balik fokus ke hal yang bisa kamu kendaliin, semuanya pelan-pelan berubah. Dan tanya ke diri sendiri, oke, gagal. Tapi next step-nya apa nih yang bisa aku lakuin? Bisa mulai dari atur ulang jadwal. Kamu bisa kendaliin waktumu. Daripada berlama-lama overthinking, kamu bisa alihkan ke nonton video edukatif. Atau mulai belajar hal baru. Kamu bisa kendaliin isi pikiranmu. Misalnya, dari yang tadinya sering mikir, aku nggak bisa apa-apa, diganti jadi, aku belum bisa sekarang, tapi aku bisa belajar. Kamu juga bisa kendaliin caramu respon kegagalan. Kamu mau terus ngerasa korban, atau mau ngelihat ini sebagai proses pendewasaan. Contohnya gini, ada dua orang yang sama-sama gagal buka usaha makanan. Yang satu, tiap hari ngeluh, nyalahin kondisi, nyalahin orang lain. Yang satu lagi, dia analisis. Kenapa ya waktu itu sepi? Oh, kayaknya lokasinya kurang oke, marketingnya kurang konsisten. Terus dia perbaiki, dan buka usaha baru dengan strategi yang lebih matang. Siapa yang lebih siap sukses? Ya jelas yang kedua, karena dia ambil kendali atas kegagalannya. Mengendalikan hal-hal kecil yang sepele juga punya pengaruh besar, kayak pola makan, pola tidur, dan pergaulan. Orang yang tidur cukup, makan makanan yang sehat, dan punya support system yang positif, biasanya punya mental lebih kuat untuk bangkit dari kegagalan. Bandingkan dirimu saat ini, hari ini, dengan dirimu yang kemarin. Apa kamu sudah belajar sesuatu? Apa kamu lebih tenang dari seminggu yang lalu? Itu juga progres loh. Hidup ini seperti lomba maraton, bukan lomba lari cepat, lama, panjang, dan capek. Yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling tahan sampai garis akhir. Jadi, berhenti mikirin hal di luar kendali kita. Mulai fokus aja ke hal yang bisa kita usahain hari ini. Sedikit-sedikit, tapi konsisten. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil.
Dan langkah kecil itu ada di kendali kita. 3. Ubah kegagalan jadi keuntungan. Gagal itu nyebelin, tapi bisa juga jadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Gagal itu kayak masakan kebanyakan garam. Emang nggak enak, mau dimakan, asin banget, tapi mau dibuang, sayang. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, siapa tahu dari kegagalan itu, bisa aja jadi resep baru yang lebih disukai. Lebih enak, lebih menarik, bahkan lebih bernilai dari yang kita bayangin. Contohnya deh, beras dimasak, tapi kebanyakan air. Gagal jadi nasi, tapi bisa jadi bubur. Niat awalnya emang nggak ke situ, tapi siapa sangka, bubur itu bahkan juga disukai banyak orang. Dan kalau dikasih topping ayam suwir, cakwe, telur rebus, bubur itu bisa jadi lebih mahal dari nasi. Gagal? Iya, gagal jadi nasi, tapi malah jadi peluang baru kan? Coba deh bayangin cerita ini. Dulu, zaman dulu banget. Ada orang yang simpen susu di kantong kulit hewan. Niatnya cuma buat dibawa jalan, disimpen. Tapi karena pengaruh suhu dan bakteri alami dari kantong kulit itu, susu yang mereka simpan malah berubah. Bukan basi, tapi jadi yogurt. Dan saat mereka coba simpan lebih lama lagi, berubah lagi jadi gumpalan padat yang sekarang kita kenal sebagai keju. Lihat, awalnya itu bisa dibilang kegagalan. Susu yang harusnya segar malah berubah, tapi dari perubahan yang gagal itu. Sekarang, yogurt dan keju jadi makanan mewah dan mahal. Begitu juga dengan diri kita. Kegagalan kamu hari ini bisa aja jadi bahan baku sesuatu yang baru. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu hari nanti, pas kamu udah bisa ngolahnya. Tapi ya itu tadi, kuncinya jangan buru-buru buang kegagalannya. Jangan langsung dimasukin ke tempat sampah. Kita coba cari tahu dulu. Sebenarnya apa pelajaran yang aku dapetin dari situ? Bisa jadi kamu lebih paham kekuatan dan kelemahan kamu. Bisa jadi kamu malah bantu orang lain lewat ceritamu. Kadang juga bisa bikin kamu lebih bijak, lebih berhati-hati, tapi juga lebih berani. Kamu akhirnya bisa lebih ngerti apa yang harus diperbaiki, mana yang harus dihindari, siapa yang bisa dipercaya, dan gimana cara ngatur strategi yang lebih matang. Kita ambil contoh yang sering banget kejadian. Orang gagal di bisnis pertamanya. Udah keluar modal, waktu, tenaga, bangkrut. Sakit, ya jelas. Tapi banyak yang setelah itu justru buka usaha kedua dengan lebih cermat, lebih bijak ambil keputusan, dan lebih sukses. Kenapa? Kok bisa? Karena mereka udah punya pengalaman pahit, udah ngerasain jatuhnya, jadi mereka lebih siap untuk bangun. Bahkan ada juga yang mengalami kegagalan dan bikin ganti arah. Mungkin awalnya pengen usaha makanan, gagal total. Akhirnya dia belajar desain grafis buat promosi. Ternyata malah jago desain. Berlanjut jadi freelancer sampai punya agensi sendiri. Gara-gara gagal, jadi nemu jalan baru. Nggak semua kegagalan itu berarti salah jalur. Kadang kita cuma butuh belok dikit. Mungkin usahanya belum tepat, tapi kemampuan kamu tetap bisa dipakai buat hal lain. Orang-orang yang sukses besar biasanya bukan orang yang nggak pernah gagal, tapi orang yang udah biasa gagal. Mereka punya satu kemampuan penting, merubah gagal jadi pelajaran. Bahkan kadang jadi titik balik yang ngebawa mereka ke tempat yang lebih tinggi. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa gagal, coba tanyain ini ke diri sendiri. Apa yang aku pelajari dari ini? Apa yang bisa aku ubah biar nggak keulang? Gimana caranya aku bisa ubah ini jadi peluang? Karena bisa jadi, sekarang ini kamu masih nasi atau susu, tapi siapa tahu besok kamu jadi bubur, atau bisa aja jadi yogurt, dan suatu hari bisa jadi keju. Yang itu memiliki nilai lebih tinggi dan disukai banyak orang. Jadi,
Gagal nggak selalu berarti buruk, asal kamu nggak berhenti di rasa kecewanya. Semua tergantung dari gimana kamu ngelola prosesnya. Gagal itu nyakitin. Ya, kita akui aja. Tapi yang lebih nyakitin lagi, kalau kamu nyerah, kamu udah berjuang sejauh ini. Masa iya berhenti sekarang? Kadang, kita cuma butuh istirahat, bukan berhenti. Tenangin diri, ambil napas, terus jalan lagi. Ingat, semua orang hebat juga pernah jatuh, mereka juga pernah gagal. Tapi, yang bikin mereka itu beda. Ya, karena mereka nggak berhenti. Sukses itu bukan lomba. Nggak perlu ngebut, nggak harus lebih dulu dari orang lain. Jalan pelan-pelan juga nggak masalah. Yang penting, kamu tetap jalan. Kalau kamu sekarang lagi ngerasa di titik terendah, ingat, titik terendah bukan akhir. Justru dari titik itu, kamu bisa bangkit lagi. Dan lihat dunia dengan cara yang beda. Jadi ya, kalau kamu lagi ngerasa gagal, kecewa, atau hidup ini nggak sesuai rencana, tenang, itu bukan akhir cerita kamu, bahkan bisa jadi. Itu babak awal dari sesuatu yang lebih besar. Kamu udah jatuh, tapi bangun lagi. Udah ngelewatin hal berat, tapi masih bertahan. Dan sekarang, kamu masih ada di sini. Itu bukti kalau kamu kuat. Ingat ya, gagal itu bukan hal yang harus kamu takutin. Gagal itu bukan musuh. Gagal itu bukti bahwa kamu hidup, bahwa kamu berani nyoba. Dan sekarang, kamu punya pilihan, mau berhenti di sini atau terus jalan. Pelan juga nggak apa-apa. Yang penting terus gerak. Suatu hari nanti, kamu bakal lihat ke belakang dan sadar bahwa rasa sakit, kecewa, dan jatuh bangun yang kamu alami, semuanya layak diperjuangkan. Tetap semangat, kamu bisa, kamu kuat, dan kamu layak buat sukses dengan caramu sendiri.